Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan belajar tentang cyber law. Sebelum masuk ke cyber law, saya sedikit menyampaikan teori tentang cyberspace, yaitu media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Pada dunia maya, pastinya akan ada integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer. Terdiri dari sensor, transducer, koneksi, transmisi, prosesor, sinyal, dan pengontrol yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi seperti komputer, telepon genggam, kemudian ada instrumentasi yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Oke, itu sebagai pembuka saja teman-teman. Di sini ada definisi peraturan dan regulasi. Kalau menurut KBBI, peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan dan tatanan untuk mengendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima. Kemudian setiap warga masyarakat harus mentaati aturan yang berlaku atau ukuran. Kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Sedangkan regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Contoh dari regulasi itu adalah pembatasan hukum yang diumumkan oleh otoritas pemerintah, atau regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, regulasi sosial, kemudian regulasi yang biasanya ada di pasar. Kemudian seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku, misalnya menjatuhkan sanksi, tindakan hukum administrasi, atau menerapkan regulasi hukum dapat dikontraskan dengan hukum undang-undang atau kasus. Selain di dunia nyata, ternyata di dunia maya pun terdapat peraturan yang disebut dengan cyber law, yang berasal dari dua kata, yaitu cyber dan law, ya, dunia maya dan hukum. Peraturan ini diberlakukan karena dunia maya tidak hanya berupa informasi yang berguna, tapi juga terdapat tindakan kejahatan. Kemudian ada ruang lingkup cyber law sebagai inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan internet. Secara garis besar, ruang lingkup cyber law berkaitan dengan persoalan atau aspek hukum dari e-commerce, ya. Kemudian ada trademark, ada privacy, copyright, defamation, konten. Kemudian ada topik cyber law. Secara garis besar ada 5 topik dari cyber law di setiap negara. Yang pertama adalah information security, yang artinya menyangkut masalah keautentikan pengiriman atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Online transaction meliputi penawaran jual beli, pembayaran sampai pengiriman barang melalui internet. Kemudian ada right in electronic information, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. Kemudian ada regulation information content, sejauh mana perangkat hukum mengatur konten yang dialirkan melalui internet. Kemudian ada regulation online contact, tata karma dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet, termasuk perpajakan, restriksi ekspor impor, kriminalitas, dan yurisdiksi hukum. Selanjutnya ada komponen cyber law. Yang pertama adalah yurisdiksi hukum. Komponen ini menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya. Kemudian ada landasan pengguna internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan.
aspek accountability, tanggung jawab dalam memberikan jasa online, dan penyedia jasa internet atau internet provider, serta tanggung jawab hukum bagi penyedia jasa pendidikan melalui jaringan internet. Aspek hak milik intelektual di mana adanya aspek tentang paten, merek dagang, rahasia yang diterapkan serta berlaku di dalam dunia cyber. Selanjutnya ada aspek kerahasiaan, artinya yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan. Kemudian ada aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna internet. Yang keenam, ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam internet sebagai bagian dari investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan atau akuntansi. Kemudian yang yang terakhir, aspek hukum yang memberikan legalisasi atas internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha. Kemudian ada asas cyber law. Yang pertama adalah subjective territoriality, artinya menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain. Kemudian ada objektif yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Kemudian ada nationality yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan si pelaku. Kemudian ada passive nationality yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Kemudian ada protective principle yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Yang keenam adalah universality. Asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus pada cyber. Asas ini biasanya disebut dengan universal interest jurisdiction, yang pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan, yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity, misalnya penyiksaan, pembajakan, dan lainnya. Meskipun di masa mendatang asas ini mungkin dikembangkan untuk internet piracy seperti komputer cracking dan carding, namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan yang sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional. Kemudian kita langsung masuk ke cyber law. Cyber law adalah sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada hukum yang tumbuh dalam medium cyberspace. Coba tadi cyberspace itu apa, teman-teman? Kemudian cyber law merupakan sebuah istilah yang berhubungan dengan masalah hukum terkait penggunaan aspek komunikatif, transaksional, dan distributif dari teknologi serta perangkat informasi yang terhubung ke dalam sebuah jaringan. Menurut Lawrence yang ditulis pada bukunya yang judulnya Code and Other Laws of Cyberspace, itu mendeskripsikan 3 mode utama regulasi internet. Yang pertama adalah Law East Coast Code, arsitektur West Coast Code, dan market. Untuk Law East Coast Code-nya itu adalah kegiatan di internet sudah merupakan subjek dari hukum konvensional. Hal-hal seperti perjudian secara online dengan cara yang sama seperti halnya secara offline. Kemudian ada arsitektur. Untuk arsitektur sendiri adalah mekanisme ini memperhatikan parameter dari bisa atau tidaknya informasi dikirimkan melalui internet. Semua hal mulai dari aplikasi penyaringan internet ke program enkripsi sampai ke arsitektur dasar dari protokol TCP/IP, termasuk dalam kategori norma merupakan suatu aturan pada dalam regulasi ini. Setiap kegiatan akan diatur secara tak terlihat lewat aturan yang terdapat di dalam komunitas. Untuk komunitas itu sendiri biasanya para pengguna internet. Kemudian ada market. Sejalan dengan regulasi oleh norma di atas, pasar juga mengatur beberapa pola tertentu atas kegiatan di internet.
Internet menciptakan pasar informasi virtual yang mempengaruhi semua hal mulai dari penilaian perbandingan layanan ke penilaian saham. Sebelum masuk ke komputer Crime X ya, pengertian dari cyberlaw juga bisa disebut salah satu solusi mengatasi kejahatan dunia maya yang makin banyak jumlahnya. Untuk cyberlaw sendiri bukan saja keharusan, melainkan sudah merupakan suatu kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini. Contohnya banyaknya berlangsung kegiatan cybercrime, tetapi cyberlaw tidak akan terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh sumber daya manusia itu sendiri, yang pastinya berkualitas dan ahli dalam bidangnya. Nah, untuk di Indonesia ya, untuk Indonesia di tanggal 25 Maret ya, sekitar tahun 2008 kalau nggak salah, untuk DPR mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan Undang-Undang ITE ya. Undang-undang tersebut mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik secara transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Cyberlaw ini sudah terlebih dahulu diterapkan ya, seperti di negara-negara maju kayak gitu. Contohnya seperti Amerika, negara-negara di bagian Eropa, kemudian atau di tetangga negara kita Australia kayak gitu, itu sudah menerapkan. Dan kita masuk ke komputer Crime X ya. Ini itu berasal dari Malaysia ya, aturan yang ada di Malaysia untuk komputer Crime X. Komputer Crime X mencakup sebagai berikut: mengakses material komputer tanpa izin, menggunakan komputer untuk fungsi yang lain, memasuki program rahasia orang lain melalui komputernya, mengubah atau menghapus program atau data orang lain. Kemudian yang terakhir adalah menyalahgunakan program atau data orang lain demi kepentingan pribadi. Ini di tahun 97 ya, di Malaysia mengesahkan dan mengimplementasikan beberapa perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek dalam cyberlaw kayak gitu. Kemudian undang-undangnya itu tentang kejahatan komputer, undang-undang tanda tangan digital, undang-undang komunikasi dan multimedia. Kemudian ada juga perlindungan hak cipta dalam internet melalui amandemen. Kemudian ada Council of Europe Convention on Cybercrime ya. Ini berarti di negara-negara benua Eropa. Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi atau biasa disebut dengan RUPTI ya, bahasa Indonesianya kayak gitu. Pada intinya memuat perumusan tindak pidana. Council of Europe Convention on Cybercrime juga terbuka untuk penandatanganan oleh negara-negara non-Eropa dan menyediakan kerangka kerja bagi kerjasama internasional dalam bidang ini. Untuk berlakunya aturan ya yang di berbagai negara Eropa ini tuh tahun 2004 kayak gitu. Di situ dibuat oleh dewan yang membuat perjanjian internasional untuk mengatasi kejahatan komputer dan kejahatan internet yang dapat menyelaraskan hukum nasional, kemudian meningkatkan teknis investigasi dan meningkatkan kerjasama internasional. Kemudian konvensi ini merupakan perjanjian internasional pertama pada kejahatan yang dilakukan lewat internet dan jaringan komputer lainnya, terutama yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta, yang berhubungan dengan penipuan komputer, pornografi anak, dan pelanggaran keamanan jaringan. Hal ini juga berisi serangkaian kekuatan dan prosedur seperti pencarian jaringan komputer dan intersepsi sah. Tujuan utama adanya konvensi ini adalah untuk membuat kebijakan kriminal umum yang ditujukan untuk perlindungan masyarakat terhadap cybercrime, yang melalui harmonisasi legalisasi nasional, peningkatan kemampuan penegakan hukum dan peradilan, dan peningkatan kerjasama secara internasional. Selain itu, konvensi ini bertujuan terutama untuk harmonisasi, yaitu unsur-unsur hukum domestik, pidana summatif dari pelanggaran dan ketentuan yang berhubungan di bidang kejahatan cyber. Kemudian adalah menyediakan form untuk kekuatan hukum domestik acara pidana yang diperlukan untuk investigasi dan penuntutan tindak pidana tersebut, serta pelanggaran lainnya yang dilakukan dengan menggunakan sistem komputer atau bukti dalam kaitannya dengan bentuk elektronik.
mendirikan secara cepat dan efektif rezim kerjasama secara internasional. Sebelum ke perbedaan cyber law di berbagai negara, jadi kesimpulan tadi ya yang tentang cyber law di Indonesia, yang di Malaysia dan di Eropa, itu adalah cyber law merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh negara tertentu, dan peraturan yang dibuat itu hanya berlaku kepada masyarakat negara tersebut. Jadi setiap negara mempunyai cyber law tersendiri. Sedangkan kalau yang di Malaysia adalah undang-undang penyalahgunaan penggunaan informasi teknologi, ya. Dan sedangkan di Eropa merupakan organisasi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia internasional. Organisasi ini dapat memantau semua pelanggaran yang ada di dunia. Kemudian simpulannya pada intinya adalah ketiga peraturan tersebut adalah jarak aturan itu berlaku, ya. Maka cyber law berlaku hanya di negara masing-masing yang memiliki cyber law, yaitu Indonesia atau di negara manapun itu. Sedangkan Computer Crime Act itu hanya berlaku kepada pelaku kejahatan, berarti si tersangka kayak gitu, ya. Kemudian kalau yang di Eropa berlaku kepada pelaku kejahatan cybercrime yang ada di seluruh dunia. Kemudian ada perbedaan cyber law di berbagai negara. Pertama, di Indonesia, fokus utama waktu itu adalah pada payung hukum yang generik dan sedikit mengenai transaksi elektronik. Pendekatan payung ini dilakukan agar ada sebuah basis yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Untuk hal yang terkait dengan transaksi elektronik, pengakuan digital signature sama seperti tanda tangan konvensional merupakan target. Jika digital signature dapat diakui, maka hal ini akan mempermudah banyak hal seperti e-commerce dan berbagai transaksi elektronik lainnya. Namun ya, sebelum masuk ke cyber law negara Singapura itu, namun di Indonesia itu perjalanannya ada beberapa masukan atau ada kritik saran kayak gitu untuk cyber law sendiri. Jadi masukannya adalah hal-hal yang terkait dengan kejahatan di dunia maya, penyalahgunaan pengguna komputer, hacking, membocorkan password, kemudian adalah e-banking, kemudian pemanfaatan internet untuk pemerintah atau bisa disebut dengan e-government, dan kesehatan. Kemudian masalah pada haki, penyalahgunaan nama domain dan masalah privasi. Kemudian ada di Singapura nih, ya. Itu biasa disebut dengan The Electronic Transaction Act, ya, yang sudah ada sejak 10 Juli 98 untuk menciptakan kerangka yang sah tentang undang-undang untuk transaksi perdagangan elektronik di Singapura. Cyber law di Singapura itu dibuat dengan tujuan memudahkan komunikasi elektronik atas pertolongan arsip elektronik yang dapat dipercaya. Kemudian memudahkan perdagangan elektronik, yaitu menghapuskan penghalang perdagangan elektronik yang tidak sah atas penulisan dan persyaratan tanda tangan. Dan untuk mempromosikan pengembangan dari undang-undang dan infrastruktur bisnis diperlukan untuk menerapkan, menjamin atau mengamankan perdagangan elektronik. Di dalam cyber law di Singapura, ya, itu mencakup beberapa hal, ya. Ada 3 yang saya sebutkan nanti, itu ada 3. Itu kontrak elektronik, ya. Yang pertama itu ada kontrak elektronik. Didasarkan pada hukum dagang online yang dilakukan secara wajar dan cepat, serta untuk memastikan bahwa kontrak elektronik memiliki kepastian hukum. Yang kedua adalah kewajiban penyedia jasa jaringan, yang mengatur mengenai potensi atau kesempatan yang dimiliki oleh network service provider untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti mengambil, membawa, menghancurkan material atau informasi pihak ketiga yang menggunakan jasa jaringan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tanda tangan dan arsip elektronik hukum, yang memerlukan arsip atau bukti arsip elektronik untuk menangani kasus-kasus elektronik, karena itu tanda tangan dan arsip elektronik tersebut harus sah menurut hukum. Kemudian ada cyber law di Amerika. Di Amerika untuk cyber law-nya bisa disebut dengan UETA. UETA adalah salah satu dari beberapa peraturan perundang-undangan
Amerika Serikat yang diusulkan National Conference of Commissioners on Uniform State Law. Ya. Kemudian ada cyber law di Australia. Undang-undang cybercrime baru di Australia yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2013, yaitu untuk menetapkan kerangka legislatif untuk masuknya Australia ke dalam Council of Europe, ya berarti yang tadi di Eropa. Inti dari undang-undang cybercrime yang baru adalah memberdayakan badan penegak hukum dan intelijen Australia untuk memaksa operator menjaga catatan komunikasi orang-orang yang dicurigai melakukan kejahatan berbasis cyber. Undang-undang baru tersebut juga memperluas pelanggaran cybercrime persemakmuran dan memfasilitasi kerjasama internasional antara negara-negara pihak ke konvensi melalui pembagian bersama catatan komunikasi lintas batas. Undang-undang cybercrime dimaksudkan untuk memfasilitasi kemampuan Australia untuk memberikan bantuan timbal balik kepada negara pihak lainnya dan menerima bantuan tersebut sebagai imbalan atas penyelidikan dan penuntutan tindak pidana berdasarkan konvensi. Secara umum, cyber law di Australia adalah sebagai berikut. Ada 4 ya. Yang pertama adalah Digital Transaction Act, kemudian Privacy Crimes Act, dan Broadcasting Service Amendment. Kemudian ada contoh pelanggaran cyber law dan hukum di Indonesia. Nanti teman-teman coba sebutkan contoh pelanggaran yang ada di Indonesia selain yang saya sebutkan nanti. Penyebaran virus. Virus dan bom mulai menyebar dengan cepat, membuat komputer cacat dan membuat internet berhenti. Penyebaran virus dengan sengaja ini adalah salah satu jenis cybercrime yang terjadi pada bulan Juli 2009. Yang jadi korbannya adalah Twitter, ya, yaitu melalui media infeksi modifikasi New Codeface, ya, bom yang mampu membajak akun Twitter dan menular melalui postingannya dan menjangkit semua follower. Semua kasus ini hanya sebagian dari sekian banyak kasus penyebaran malware di sentauran jaringan sosial. Kemudian ada spyware. Sesuai dengan namanya, spyware yang berarti mata-mata dan ware yang berarti program, maka spyware yang masuk dalam kategori malicious software ini memang dibuat agar bisa memata-matai komputer yang kita gunakan. Spyware yang semula hanya berwujud iklan atau banner dengan maksud untuk mendapatkan profit semata, sekarang berubah menjadi salah satu media yang merusak bahkan cenderung merugikan. Nah, terus saya juga ingin tahu teman-teman, kan tadi udah saya sebutkan nih, ya, contoh kasus yang ada di Indonesia. Kira-kira masuk Undang-Undang ITE pasal berapa dan ayat berapa? Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.